Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Angulus Oculi Medialis. Di sini kami akan membuat video atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang SDGs. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amanda Eka Putri dengan NIM 24109111204. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mutia Aldini dengan NIM 241091113200025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdanura Dibrata dengan NIM 2419111100066. Perkenalkan, nama saya Dirta Mutang Sopabesak dengan NIM 2410911100015. Perkenalkan, nama saya Gifari Mintakan Iman Brahma dengan NIM 2410911311004. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Lady Payanti dengan NIM 2410911220033. Perkenalkan, nama saya Itana Aisyah Prima dengan NIM 2410911220007. baik, itu perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, selamat menyaksikan videonya. Selamat malam, Kak. Jadi di sini kita sebenarnya mau mewawancarai Kakak. Sebenarnya Kakak udah tahu belum tentang Sustainable Development Goals atau SDGs itu sendiri? Belum. Jadi SDGs itu sendiri merupakan program yang dicanangkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yang mana itu bertujuan untuk menuntaskan 17 poin mengenai ketertinggalan ataupun problematika kehidupan di dunia. Nah, kita mohon izin menjelaskan dan meminta sedikit waktunya ya, Kak? Iya, boleh. Oke, terima kasih. Baik, izin. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang yang tanpa kemiskinan dulu, yang menjadi poin utamanya. Nah, tanpa kemiskinan ini memiliki tujuannya yaitu menekankan pengentasan kemiskinan ekstrim dan memberikan dukungan kepada individu di tengah yang berada dalam kondisi rentan. Jadi kita tuh sebisa mungkin merampas atau mengurangi kemiskinan yang terjadi di dunia, Kak. Kita Terus selanjutnya itu ada tanpa kemiskinan. Tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan ini mengatur hubungan dengan tanpa kemiskinan ya. Menuntut untuk komitmen agar akses makanan yang cukup, aman dan bergizi dan juga dapat terbuka ke semua orang. Tanpa kelaparan ini juga dia sangat membahas tentang pangan ya. Pangan yang aksesnya ke masyarakat luas. Kemudian untuk kasusnya ada sekitar 690 juta orang di dunia yang masih kelaparan, dan langkah-langkah untuk biar kelaparan ini dapat hilang yaitu pertama meningkatkan akses terhadap pangan ke semua masyarakat, kemudian itu mendukung produksi pangannya, dan terakhir itu ada mengatasi penyebab kelaparan seperti konflik, krisis iklim dan juga ketidaksetaraan. Iya Kak, mungkin sebaiknya biar semuanya lebih nyaman aja. Gimana kalau kita duduk aja? ya boleh. Ya. Jadi Kak, di sini saya akan melanjutkan poin SDGs tentang pendidikan berkualitas. Jadi dari poin itu kita bertujuan untuk menyetarakan pendidikan itu, karena kan pendidikan sekarang tuh belum merata di semua daerah. Makanya itu di sini ada poin untuk menjadikan Indonesia itu memiliki pendidikan yang berkualitas, adil dan juga membuat semua orang tuh memiliki pendidikan yang merata dari umur sejak dini sampai dewasa. Ya, selanjutnya ada air bersih dan sanitasi layak hidup. Itu sangat penting apa? Karena pada dasarnya manusia kan sangat membutuhkan air. Jadi masalah air ini harus secepatnya diatasi karena bagaimanapun kesehariannya manusia itu membutuhkan air, Kak. Jadi kayak seperti kita masak, kita mencuci baju dan lainnya, minum, makan kan memakai air. Jadi sanitasi air yang bersih itu penting banget itu untuk menjaga kita dari mengatasi stunting misalnya atau penyakit-penyakit yang bisa dibawa melalui air seperti itu. Selanjutnya, Kak, ada kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi poin ini itu mencakup upaya untuk menurunkan angka kematian, khususnya kematian pada ibu, karena angka ini lumayan tinggi. Nah, untuk kematian ini disebabkan oleh kebanyakan masalah kehamilan. Itu makanya kita penting untuk posyandu dan juga melakukan vaksinasi. Lalu
Kak, yang selanjutnya ada Kak ekosistem lautnya, dimana di lautan ini sudah banyak sampai manusia-manusia yang sudah tidak peduli di ekosistem laut, khususnya banyaknya ikan-ikan mati, banyaknya penangkapan ikan secara besar-besaran seperti bom dan pencemaran lainnya, Kak. Sehingga kami di sini ingin mengajak bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa mengajak semua orang untuk bisa menjaga ekosistem lautan agar kehidupan di laut juga bisa terjamin dengan baik, Kak. Oke, setelah ekosistem laut itu ada juga ekosistem daratan. Jadi apa sih ekosistem daratan? Ekosistem daratan itu bagaimana kita menjaga dan melindungi ekosistem daratan seperti kayak tumbuhan, terus juga hewan. Nah, di tumbuhan sama hewan itu, di hewan khususnya itu ada yang namanya hewan invasif. Hewan invasif itu adalah biasanya hewan yang dari luar negeri atau luar daerah itu masuk ke tempat kita, dan itu tuh itu membuat dengan sangat ketat sehingga makanan atau wilayah hewan yang harus ada di situ itu diambil sama hewan-hewan invasif itu. Akibatnya hewan-hewan itu nanti kehilangan tempat tinggal, kehilangan makanannya, itu yang bisa menyebabkan hewan-hewan asli kita itu punah. Oke, lanjut pada poin selanjutnya Kak, yaitu poin kesetaraan gender. Nah, kita sebenarnya sebagai perempuan tuh juga memiliki hak yang setara dengan laki-laki, baik hak dalam berpendapat maupun hak-hak dalam lingkungan sosial. Misalnya ketika kita dalam dunia kerja nantinya, sebenarnya bukan hanya seorang pemimpin saja yang bisa memimpin, tapi wanita juga diperkenalkan seperti itu. Dan kita harus bisa menghilangkan stereotip gender bahwa perempuan tidak bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jadi Kak, yang melanjutkan mengenai poin selanjutnya itu adalah berkurangnya kesenjangan sosial. Jadi maupun di dalam negeri ataupun misalkan di dalam negeri, Indonesia itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial itu. Kenapa? Karena dari kesenjangan sosial itu bakal membuat berbagai aspek kehidupan juga terpengaruh. Gitu. Salah satunya juga adalah hubungan yang tidak harmonis antar masyarakat. Maka dari itu di poin itu fokus untuk memberdayakan atau fokus pada orang-orang yang kelompoknya rentan, apalagi dalam masalah finansial kayak gitu. Nah, yang sebelumnya Kak ada materi tentang penanganan perubahan iklim kan, di mana sekarang ini dari khusus di Indonesia terjadi bencana seperti gunung meletus, gunung tsunami dan lain sebagainya, di mana hal-hal tersebut bisa membuat perubahan iklim seperti yang di mana gunung berapi. Nah, asap-asap dari gunung berapi tersebut bisa membuat perubahan cuaca yang deras yang bisa membahayakan kesehatan manusia, sehingga poin SDGs ini mengajak kita agar bisa menjaga emisi rumah kaca dengan seperti tetap menggunakan kendaraan yang bisa merusak ekosistem alam dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak, ada 10 poin yang kita jelaskan, seharusnya ada 17 poin, tapi kita di sini hanya mengambil 10 poin dari SDGs itu. Apakah setelah penjelasan kami tadi dari tiap poinnya, apa yang Kakak rasa, apa yang Kakak tahu sejak mengetahui SDGs gitu? Apakah Kakak senang atau misalkan lebih paham tentang SDGs atau gimana? Oh ya, aku jadi lebih paham dan lebih tahu tentang SDGs. Mungkin itu video edukasi penyuluhan mengenai SDGs dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak.